Hari ini saya mau diskusi tentang Otsus Jilid 2. Nah ini dia, bagaimana tanggapan kawan-kawan Indonesia atau rakyat Indonesia yang mendukung soal penolakan Otsus di tanah Papua dan Papua Barat. Seperti apa? Mari kita saksikan. Saya sebagai orang Indonesia, ketika bicara tentang Otsus di Papua, saya merasa tidak mumpuni secara kapasitas sebetulnya jika dibandingkan orang asli Papua, karena mereka lah yang merasakan. Tapi dalam kondisi hari ini, sikap politik orang Indonesia amatlah penting ketika membicarakan otonomi khusus. Karena sebentar lagi di tahun ini 2021 otonomi khusus jilid 2 di Papua akan segera dibahas. Ketika saya membayangkan otonomi khusus, saya coba menggali-gali bahwasanya otonomi khusus tidak lahir dari langit, tidak tercipta dari ruang yang hampa. Otonomi khusus memiliki motif dari pemerintah Indonesia tentunya. Jika kita lihat bagaimana sebelum 2001 gejolak politik di Papua amatlah tinggi, apalagi kita sudah banyak mengetahui tentang peristiwa biak berdarah yang terjadi pada tahun 98 dan banyak peristiwa-peristiwa di masa-masa itu. Otonomi khusus turun dengan motif memoderasi gerakan-gerakan politik di Papua. Alih-alih otonomi khusus bisa memberikan Papua Barat keleluasaan dalam hal ini menentukan politik maupun ekonominya secara isi. Dalam poin pertama saya ingat betul otonomi khusus mengatur tentang aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua. Tapi 20 tahun otonomi khusus berjalan, pemerintah daerah di Papua tidak punya power yang begitu besar untuk mengendalikan militerisme di Papua. Kenapa saya membahas tentang militerisme di Papua? Karena militerisme sejak 2001 hingga hari ini itu tidak henti-hentinya melakukan agresi militer. Pemerintah Indonesia terus melakukan agresi militer dengan dalih memburu kelompok-kelompok yang pro dengan kemerdekaan. Tapi kenyataannya, seperti yang terjadi ini Duga pada 2019 lalu, ribuan pengungsi pergi ke hutan keluar dari wilayah Duga karena adanya operasi militer. Kemudian aksi rasisme di Wamena yang digalang oleh puluhan bahkan ratusan pelajar di Wamena, mereka ditembaki oleh militer Indonesia. Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa otonomi khusus telah gagal mengatur khususnya soal militerisme di Papua. Padahal ini adalah hal yang paling pokok, permasalahan yang paling mendasar, permasalahan yang paling mengakar sejak tahun 61 Trikora dikumandangkan, operasi militer pertama di Papua. Hal ini adalah menjadi suatu hal yang wajar ketika orang Papua menolak otonomi khusus, karena mereka sadar betul bahwa otonomi khusus tidak membawa solusi ke arah yang lebih baik. Orang Papua membutuhkan hak politiknya dipenuhi, identitas politiknya diakui, dan tentunya sejarah bangsanya diluruskan oleh pemerintah Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia tanpa itikat baik, mereka terlihat ketika mengeluarkan otonomi khusus pada tahun 2001. Jika kita lihat, persoalan-persoalan Papua selalu direduksi seolah menjadi persoalan-persoalan pembangunan, pemberadaban, dan memaksakan kondisi-kondisi di Jawa kepada kondisi di Papua. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, kebun-kebun sagu
hutan-hutan yang ada sagu itu disikat, kemudian digantikan menjadi padi yang nantinya akan menjadi lumbung padi untuk Jawa. Kemudian persoalan-persoalan pembangunan yang seolah-olah menjadi hal yang amat penting dan hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Papua itu menjadi nomor satu di Papua. Kita tahu proyek Trans Papua, yang proyek jalan terpanjang di Papua di era Jokowi, dan kemudian memakan korban diduga menjadi peristiwa operasi militer diduga. Ini menunjukkan bahwa urgensi orang Papua sebetulnya bukan pembangunan. Saya pribadi tanpa mengesampingkan pembangunan, saya sebetulnya sepakat dengan pembangunan, tapi harus dilihat bagaimana urgensi persoalan tanah Papua. Apakah orang Papua butuh pembangunan? Kita perlu menanyakan kembali kepada orang Papua itu sendiri. Apakah pokok persoalan Papua itu adalah pembangunan? Apakah pokok persoalan Papua itu akses jalan yang baik? Karena jika kita lihat akses jalan itu lebih dibutuhkan oleh kepentingan-kepentingan modal, akses untuk masuk modal-modal baru ke tanah Papua. Sehingga jika kita lihat apa yang terjadi di Papua dengan masuknya program-program pembangunan di era Jokowi, melihat Papua dengan kacamata Jawa, seolah Papua ini sekumpulan orang yang tidak beradab. Saya teringat sejarah penjajahan yang dirasakan oleh Indonesia ketika masa-masa Belanda. Orang-orang Belanda menilai orang-orang Indonesia adalah sekumpulan orang yang tidak beradab, dengan berbagai sebutan, dengan istilah pribumi, istilah monyet, istilah bahkan dalam salah satu novel Pram yang diperankan Minke, Bumi Manusia, kata Minke itu diambil dari sebutan monkey yang biasa orang Belanda juluki kepada orang Indonesia. Jika kita gali, banyak sekali kesamaan-kesamaan antara penjajahan kolonial Belanda kepada Indonesia dan hari ini yang kita lakukan, penjajahan terhadap bangsa Papua. Untuk itu, posisi orang Indonesia dalam menyikapi otonomi khusus, lebih tepatnya kita mendukung gerakan-gerakan Papua dalam menolak otonomi khusus. Karena kita tahu betul, otonomi khusus bukan solusi yang tepat untuk bangsa West Papua. Solusi yang tepat bagi bangsa West Papua adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratik. Kita harus memberikan ruang-ruang itu karena hal itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita tidak bisa mengingkari itu. Maka dari itu, saya sangat-sangat berharap kepada orang Indonesia dalam ikut mendukung, ikut bersolidaritas dalam perjuangan bangsa West Papua. Kita sebagai orang yang sadar, kita harus menebus dosa-dosa kita. Kita harus menebus kesalahan-kesalahan kita, ketidaktahuan kita tentang Papua dengan bersolidaritas. Karena ketika kita membiarkan situasi Papua begitu saja, artinya mereka tetap dalam bayang-bayang militerisme dan kolonialisme Indonesia, tentu kita sedang berperilaku sama dengan militer Indonesia, yaitu berperilaku yang tidak manusiawi. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh orang Indonesia untuk mendukung penuh perjuangan rakyat West Papua untuk keluar dari kolonialisme Indonesia. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia dalam menyikapi persoalan-persoalan Papua? Ketika kita lihat jalur-jalur legal, jalur-jalur damai sudah ditempuh selama puluhan tahun oleh orang-orang Papua, yang diterima oleh orang Papua adalah operasi militer. Artinya tidak ada itikat baik sama sekali dari pemerintah Indonesia untuk duduk bersama.
Dan kalaupun itu terjadi, kuncinya adalah itu harus terbuka di hadapan publik dan harus ada kebebasan jurnalis untuk meliputnya. Karena Papua lahir dari sejarah pepera yang jelas dimanipulasi, diintimidasi oleh tentara-tentara Indonesia. Dan kepada kawan-kawan Papua, seluruh rakyat Papua, jika saya belajar dari perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 45, itu perjuangan yang amat panjang, banyak pertumpahan darah tentunya. Satu yang saya ambil dari perjuangan tersebut adalah aksi massa dan persatuan. Dulu orang-orang Indonesia untuk menyamakan gagasan merdeka itu perlu waktu yang sangat panjang. Dalam situasi yang penuh represi, situasi terus diamati oleh kolonial, orang Indonesia akhirnya merajut satu persatu kekuatan orang-orang Indonesia untuk akhirnya mencapai satu frekuensi, yaitu revolusi kemerdekaan, dan akhirnya itu tercipta. Hari ini saya serukan kepada rakyat Papua untuk melakukan persatuan. Mari kita lepaskan identitas kita. Kita mahasiswa kah? Kita adalah kaum intelektual kah? Kita rakyat biasa kah? Kita petani? Kita lepaskan identitas semua itu sebagai salah satu bentuk persatuan, dan kita bawa satu identitas, yaitu rakyat tertindas. Karena kunci dari perjuangan kaum tertindas adalah bersatu dan juga aksi massa. Ketika kita berhadapan dengan kelompok bersenjata tentara Indonesia yang amat besar, memiliki senjata komplit, memiliki pasukan yang amat banyak, maka yang kita punya hanyalah tekad dan semangat kemerdekaan. Dan itu kita bisa lakukan, kita bisa tunjukkan dalam aksi massa. Jadi kepada seluruh rakyat Papua, bersatulah. Penindasan tidak akan berhenti jika tidak kita selesaikan sendiri. Kita awali dengan menolak Otsus pada tahun ini, Otsus Jilid 2. Saya serukan kepada seluruh orang Indonesia pula untuk sama-sama bersolidaritas atas nama kemanusiaan dan atas nama identitas yang sama, yaitu rakyat tertindas. Hidup rakyat.